Film Mumi Tomb of the Dragon Emperor mengisahkan mumi yang berasal dari dataran Cina, di mana saat di Tiongkok kuno, seorang panglima perang yang brutal menyatukan beberapa kerajaan. Ia dan pasukannya lalu dikutuk oleh penyihirnya sendiri dan berubah menjadi terakota. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, masih tetap bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan membahas sequel film Mumi seri yang ketiga yang berjudul Tomb of the Dragon Emperor. Dan jangan lupa untuk selalu sediakan cemilan kerupuk, secangkir kopi hitam, biar kagak ngantuk. Ngantuk bos, ngeditnya lama soalnya. Maaf, ceplosan. Tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Film dibuka pada zaman dahulu kala di negeri Cina. Ada pertempuran mistis antara kebaikan dan kejahatan, dengan banyaknya kerajaan yang berusaha mendapatkan kekuasaan dan lahan. Negeri tersebut pun hancur yang disebabkan oleh perang saudara. Dan ada satu raja yang punya ambisi kejam untuk menjadi kaisar sejati dengan sebutan Kaisar Han. Penguasa lain menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh sang raja sebelum semua dikuasainya, namun gagal, dan ia bersiap memulai peperangan. Kerajaan demi kerajaan, pasukannya menyapu bersih semua musuhnya, dan siapapun yang melawan pasti akan mati. Negeri Cina menjadi miliknya, dan sekarang menjadi penguasa tunggal dari segalanya. Dia memperbudak musuhnya dan memaksa mereka membangun dinding raksasa. Apabila mereka mati atau tidak berguna lagi, korban dikuburkan di bawahnya. Pengetahuan kaisar akan ilmu mistik menjadikannya menguasai 5 elemen: api, air, tanah, kayu, dan besi. Kekuatannya terlihat tidak terbatas. Dia memimpin jutaan orang di negeri itu. Namun, kaisar segera menjadi takut bahwa kematiannya akan mengakhiri semua yang telah ia capai. Kaisar Han yang ingin menguasai dunia, suatu hari Kaisar Han mendapat kabar bahwa ada penyihir kuat yang dikabarkan mengetahui rahasia hidup abadi. Dia memerintahkan Jenderal Ming, teman terlama dan terpercayanya, untuk mencari penyihir tersebut. Penyihir tersebut bernama Ziyuan. Jenderal Ming tidak menyangka bahwa penyihir tersebut berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Ziyuan pun terlihat tertarik dengan Jenderal Ming. Begitupun juga dengan Jenderal Ming. Lalu Ziyuan dibawa ke istana dan ia berkata bahwa ia tidak memiliki rahasia keabadian, tetapi ia tahu di mana tempat untuk mencarinya. Ziyuan dan Jenderal Ming pergi ke sebuah perpustakaan kuno dan mendapatkan sebuah kunci yang dapat membuka sisa peninggalan tulang peramal yang hilang. Kitab tersebut merupakan kumpulan dari rahasia mistik di zaman kuno. Kaisar memerintahkan penyihir Ziyuan untuk membacakan mantra yang ada di dalam kitab tersebut dan mengabulkan apapun keinginan Ziyuan. Penyihir Ziyuan ternyata hanya ingin hidup bersama Jenderal Ming, dan Kaisar pun mengabulkannya. Sihir itu dibaca dalam bahasa Sanskerta, bahasa kuno yang tidak diketahui oleh sang kaisar. Setelah mantra itu dibacakan, Kaisar ternyata tidak menepati janjinya. Jenderal Ming ditawan dan akan membebaskannya jika Ziyuan mau menjadi ratu sang kaisar. Jenderal Ming lalu tewas dan ternyata Ziyuan pun ditusuk oleh kaisar. Tiba-tiba kaisar merasakan hal yang aneh di tubuhnya, dan ternyata Ziyuan mengutuk kaisar dan seluruh pasukannya. Kutukan tersebut tidak boleh dihapuskan atau sang kaisar akan bangkit sekali lagi dan memperbudak manusia kembali. Lalu adegan jauh ke masa sekarang, Inggris 1946. Rick O'Connell sedang memancing di sungai dan terlihat bermalas-malasan. Seperti terlihat tidak mempunyai semangat untuk hidup. Rick ternyata tidak bisa menikmati hidupnya tanpa sebuah petualangan yang menegangkan yang dulunya selalu mewarnai perjalanan hidupnya sebagai seorang arkeolog. Begitu juga dengan istrinya, Evelyn, yang menjadi penulis cerita Mumi, mengalami hal yang serupa. Mereka menjalani hari-hari dalam penuh kebosanan. Lalu adegan berpindah ke provinsi Ningxia, negara China. Alex O'Connell, anak dari pasangan Rick O'Connell dan Evelyn, sedang melakukan penggalian makam Kaisar Cina, ditemani dengan seorang profesor bernama Wilson. Seorang penggali menemukan pintu masuk ke dalam makam tersebut. Saat berada di pintu masuk, Alex, Profesor Wilson,
dan rekan yang lainnya disambut dengan jebakan yang siap mengancam mereka. Alex lalu berkata, ternyata sang kaisar tidak ingin ada tamu yang datang. Alex dan Wilson berhasil selamat, sementara yang lainnya tewas terkena jebakan. Alex dan Wilson yang mencari makam kaisar belum berhasil menemukannya, sementara yang ia lihat hanyalah terakota prajurit yang terlihat sedang siap menunggu perintah. Alex dan Profesor Wilson mencoba mengatur ulang kembali kompas Feng Shui, dan tiba-tiba Alex terjatuh dari tempat tersebut. Profesor Wilson menyelamatkan dirinya dan ia terlihat ditendang oleh seseorang. Alex pun berhasil menemukan makam kaisar dan segera memanggil Profesor Wilson. Namun, dari arah belakang, Alex diserang oleh orang yang tidak dikenal dan ternyata adalah seorang gadis. Profesor Wilson menembak gadis tersebut, namun ia berhasil melarikan diri dan mereka berdua berhasil membawa peti mati ke Shanghai. Waktu pun berlalu dan kita berpindah kepada Rick dan istrinya Evelyn. Rick dan Evelyn diminta pemerintah Inggris untuk mengembalikan Eye of Shangri-La kepada pemerintah China. Dengan keahlian yang dimiliki Rick, pemerintah Inggris telah mempertimbangkan untuk membawa benda tersebut ke Museum Shanghai. Kebetulan, Jonathan, kakak ipar Rick, berada di sana dan mempunyai sebuah klub malam. Rick dan Evelyn tiba di Shanghai tepat pergantian malam tahun baru 1947. Anaknya Alex mendapat masalah di klub pamannya. Ia pun dihajar seketika. Rick hendak membela anaknya, tetapi ternyata yang memukul Alex adalah teman lamanya yang bernama Mad Dog. Alex pun dimarahi oleh Rick dan Evelyn karena ia tidak kuliah dan malah mengikuti jejak kedua orang tuanya. Lalu Alex memamerkan hasil penemuannya kepada kedua orang tuanya. Sayangnya saat Rick menyerahkan Shangri-La kepada Profesor Wilson, ternyata Wilson yang semula membantu Alex punya tujuan lain. Profesor Wilson dan sekumpulan tentara Tiongkok bermaksud membangkitkan Kaisar Han dari tidur panjangnya. Kaisar Han terbangun dari tidur panjangnya selama kurang lebih 2000 tahun berkat Eye of Shangri-La, dan naas Profesor Wilson malah dibunuh oleh sang kaisar. Kemudian Jenderal Yang dan asistennya segera menuju markas besarnya untuk memimpin pasukan militernya menyambut kembali sang Kaisar Han yang sekali lagi akan menjadi penguasa tunggal di negeri Cina. Lalu terjadilah kejar-kejaran yang seru di tengah kota Shanghai antara Kaisar Han dengan Rick CS dibantu oleh Lin, wanita yang menyerang Alex di makam sebelumnya. Lin mempunyai satu-satunya senjata yang dapat membunuh sang kaisar, tetapi sayangnya Lin gagal membunuhnya. Jonathan lalu bergabung dengan Rick dan Evelyn setelah melihat mobil mewahnya rusak parah oleh kereta kuda sang kaisar. Rick dan Jonathan menembakkan senjata petasan ke arah kaisar tetapi gagal, dan sialnya bokong Jonathan malah terbakar. Amsyong datu pantat, maaf, ceplosan. Rick lalu berhasil menaiki salah satu mumi kuda milik Kaisar Han. Namun dengan kekuatan sang kaisar, kuda tersebut malah membawa Rick entah kemana. Hari itu, ternyata mereka semua kalah dan mengalami nasib yang sial. Kaisar Han dan Jenderal Yang pun berhasil melarikan diri dari kejaran. Di klub malam milik Jonathan, Lin menceritakan bahwa Kaisar Han akan musnah jika ia ditusuk dengan senjata yang dimilikinya. Lin juga bercerita bahwa ia merupakan seorang anak penyihir yang telah menjaga makam kaisar selama 2000 tahun lamanya. Terlihat orang tua Alex kurang begitu percaya apa yang dikatakannya, tetapi Alex berusaha meyakinkan keduanya. Lin mengatakan bahwa kita harus cepat bergerak sebelum kaisar meminum dari kolam abadi untuk melenyapkan kutukannya, serta pasukannya akan bangkit kembali dan semua manusia akan menderita di bawah kelalimannya. Maka bergegaslah Rick CS menuju Himalaya dengan pesawat milik Mad Dogs yang terlihat seperti rongsokan, dan hampir saja mereka terjun bebas ke arah jurang yang sangat tinggi. Setibanya di sana, Rick CS bertahan mati-matian melawan pasukan Jenderal Yang. Mereka berusaha mencegah Kaisar untuk meletakkan Eye of Shangri-La di atas menara emas yang dapat memberitahu letak dari kolam keabadian tersebut.
Rick CS sudah terpojok karena kalah jumlah dan kekuatan. Lin segera memanggil para Yeti untuk membantunya, tetapi tetap tidak bisa mengimbangi kekuatan pasukan Kaisar. Di sini, Rick terluka cukup parah dan ia dibawa ke Gua Sharingla, tempat persembunyian Ziyuan, yang merupakan ibu dari Lin. Ziyuan berhasil menyembuhkan luka yang ada pada Rick dan ia kembali tersadar. Ziyuan lalu berkata kepada anaknya, jika benar-benar ingin membunuh Kaisar, ada satu persyaratan lagi, yaitu keabadian Lin harus dikorbankan. Tiba-tiba Ziyuan diserang oleh Kaisar dan sang Kaisar pun masuk ke dalam kolam keabadian. Sang Kaisar menjadi abadi dan semakin kuat. Kemudian ia berubah menjadi naga berkepala 3 yang mengeluarkan hembusan api. Sang Kaisar lalu membawa Lin bersamanya karena Kaisar tahu bahwa Lin merupakan anak hasil hubungan gelap Ziyuan dengan Jenderal Ming. Beuh, hasil mantap-mantap ternyata nih. Maaf, ceplosan. Rick CS beserta Ziyuan segera mengejar Kaisar. Mereka sekali lagi meminta bantuan Mad Dogs karena sang Kaisar hendak membangkitkan tentara muminya untuk menguasai dunia. Ziyuan tidak tinggal diam. Ia hendak mengorbankan keabadiannya dan Lin untuk membangkitkan ratusan ribu musuh Kaisar yang pernah ia dibantainya untuk mengimbangi kekuatan Kaisar sekaligus balas dendam. Lin akhirnya berhasil selamat berkat bantuan Alex. Lalu Jenderal Ming memimpin pasukannya dan kedua kubu memulai peperangan. Rick O'Connell dan istrinya juga mengambil panggung dalam laga pertempuran ala-ala abad 20 sebelum Masehi. Kaisar Han memberikan komando untuk melepaskan hujan panah ke arah pasukan Jenderal Ming dan terjadilah baku hantam. Sementara Mad Dogs dan Jonathan melindungi Rick melalui serangan udara. Kaisar Han lalu menggunakan kekuatan 5 elemennya di sebuah gua ritual. Rick dan anaknya Alex diam-diam mengejar Kaisar. Mereka berdua berhasil menusuk Kaisar tepat berada di jantungnya, kemudian tubuhnya hancur. Dendam Jenderal Ming dan tentaranya akhirnya telah terbayarkan. Sisa pasukan Kaisar semuanya telah hancur dan musnah. Lalu Lin melihat ayahnya yang sudah menjadi mumi itu pun berubah menjadi pasir dan menghilang. Di adegan terakhir terlihat Jonathan pergi sendirian dengan membawa sebuah berlian menuju ke negara Peru. Sementara klub miliknya ia berikan secara cuma-cuma kepada Mad Dogs. Ceritanya berlanjut ke Peru nih sepertinya. Oke, sampai jumpa di hari selanjutnya. Cheap the boy on it. Why am I laughing?